Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allah ta'ala bihi al-ghummah hatta ta'u min rabbih al-yaqin. Salawatu rabbina wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada asar hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita di masjid kita ini. Ada 3 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, bahkan dalam kategori konteks menambah pengetahuan agama mereka, walaupun mereka bukan orang yang diamanahkan atau bukan orang yang mempelajari agama ini secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang berilmu berderajat-derajat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, beriman dan berilmu ini 2 hal yang subhanallah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dalam ayat yang lain yang diulang banyak, orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh ini atas basirah. Dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah, saya berdakwah di jalannya ala basirah. Apa itu ala basirah? Di atas ilmu yang benar. Ilmu yang benar apa? Ilmu yang sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah lewat Al-Quran dan lewat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, ada 3 keutamaan. Nah, ini perlu dicatatkan baik-baik dalam kehidupan kita. 3 keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama teman-teman, dia akan tenang dan mudah dalam beramal soleh. Tenang dan mudah dalam beramal soleh. Orang yang berilmu akan tenang hatinya dan dimudahkan dalam beramal soleh. Nah, ini iman itu kunci dasar. Alladzina amanu wa amilus solihat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilm. Jadi ayat yang banyak diulang dalam Al-Quran, amanu wa amilus solihat, beriman, beramal soleh. Itu kalau kita kondisikan dengan keadaan hari ini, dengan keadaan diri kita, maka kita akan menemukan rumus yang seperti ini teman-teman. Beriman menjadi kunci dasar. Semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surganya, akan mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang beriman mau beramal saleh. Nah, ini pertanyaan lain. Karena amal saleh itu sesuatu yang berbeda. Iman itu sesuatu, amal saleh itu sesuatu. Maka diikatlah surga itu dengan iman dan amal. Nggak bisa iman aja teman-teman. Saya iman kok ada Allah, saya tahu ada malaikat, saya yakin saya dilihat Allah. Tapi yakin dilihat Allah, Anda nggak mau sholat. Nah, ini pertanyaan yang lain. Berarti kalau mau hidupnya tenang, dimudahkan dalam amal soleh, yang mengikat itu ilmu. Ya. Beda teman-teman ya. Orang yang tahu ilmunya, tahajud gitu ya, dia tahu bahwa kalau dia bangun tahajud, urusannya dimudahkan Allah. Kalau dia bangun tahajud, doa-doanya dijawab Allah. Kalau dia bangun tahajud, dia akan menjadi hamba Allah yang setiap langkahnya dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia bangun tahajud jam 2, jam 3, dia akan berusaha teman-teman. Dia akan tidur lebih awal, dia akan pasang alarmnya, dia akan sampaikan pada istrinya, tolong bangunkan saya, atau kalau dia yang bangun duluan dia bangunkan istrinya. Orang tersebut tahu manfaat tahajud, maka dia akan semangat untuk tahajud. Orang yang tahu manfaat sholat berjamaah di masjid, maka dia akan kejar masjid teman-teman. Kemana-mana dia cari masjid. Iya. Apalagi dalam hadis Nabi SAW dikatakan di antara golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat nanti apa? Golongan yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat masjid, azan ke masjid, azan ke masjid. Itu nanti dinaungi oleh Allah dengan awan khusus
Ya, di saat orang lain kepanasan, matahari cuma sejengkal, dia tenang-tenang aja, adem-adem aja. Kenapa dia adem-adem, teman-teman? Karena dia berada dalam lindungan Allah, diberikan awan khusus. Yang lain kepanasan, pada padang mahsyar namanya. Ada satu padang nanti, teman-teman, ada satu tempat di mana semua kita dibangkitkan tidak berpakaian. Mohon maaf, telanjang, tidak bersendal, tidak pakai sendal, tidak dikhitan, tidak disunat, teman-teman. Itu nanti padang mahsyar. Sampai Nabi SAW mengatakan itu, husyiran nasu hufatan uratan gurla. Kata Nabi SAW, nanti semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, tidak disunat. Kemudian Aisyah, istri Nabi radhiyallahu anha, bertanya dong, ya Rasulullah, apakah pada padang mahsyar itu semua orang akan saling melihat auratnya? Nanti nak lihat aurat tak orang, Ustaz. Nah, kira-kira gitu ya pertanyaannya Aisyah. Apakah nanti, ya Rasulullah, orang akan melihat satu sama lain auratnya? Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru akbaru min dhalik ya Aisyah. Kata Nabi SAW pada Aisyah, wahai Aisyah, perkara hari itu. Hari apa? Hari di padang mahsyar, teman-teman. Lebih besar, lebih berat, lebih susah daripada orang mau melihat auratnya orang lain. Coba bayangin deh, teman-teman. Bayangkan matahari sejengkal, ya. Anda, kita, na'udzubillah, kita semua tidak berpakaian, tidak disunat, tidak dikhitan. Matahari sejengkal. Coba bayangkan, teman-teman. Saya di Sudan itu 12 tahun, ya, S1 sampai S3 saya. Itu mataharinya Sudan itu panasnya luar biasa. Dia di dataran Afrika, benuanya benua Afrika, negara-negara Arab, Sudan. Tempat saya belajar. Itu mataharinya, teman-teman, panasnya luar biasa. Itu di Sudan kalau kita lihat apa namanya itu, cuaca, ya. Itu bisa tembus 52. Bayangin panasnya. 36 Makassar saya, luar biasa panas. Itu kalau musim panas sekali di Sudan bisa sampai 52, teman-teman. Panas. Bayangkan ada dulu teman-teman kita orang Afrika, ya, kalau dia mau tidur karena panas ini di dalam ruangan, biasa dia kemudian dia ambil kasurnya, cari pohon-pohon, dia tidur di bawah pohon. Dia ambil satu ember. Bayangkan ini teman-teman Afrika nih, luar biasa. Ada kasur yang bisa diangkat-angkat, yang dilipat-lipat tuh, dia cari pohon. Kenapa? Karena kalau di kamar, di asrama kita dulu tidur, itu kan satu kamar 8 orang. Jadi kalau musim panas, semakin dikipas, karena nggak ada AC di asrama saya, semakin dikipas itu, apa istilahnya, ruangan, maka semakin panas, ya, karena hawa yang diputar hawa panas. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman Afrika? Kalau kita orang Indonesia tidak kuat, kita biasanya cari masjid yang ber-AC. Kita tidur di masjid. Tapi orang Afrika apa yang dilakukan? Dia cari pohon. Habis itu dia taruh kasurnya di bawah pohon. Dia ambil satu ember. Ini kisah nyata nih, teman-teman. Teman-teman saya di Afrika di sana. Dia sirami badannya di atas kasurnya, basah badannya, basah kasurnya. Tidur sianglah dia. Jam 1 siang di bawah pohon. Dia tidur dalam keadaan basahi badannya satu ember. Bayangkan. Jam 3 dia bangun, 2 jam ji. Jam 3 dia bangun, kering bajunya, kering kasurnya. Luar biasa. Dulu saya dulu sekretaris Persatuan Pelajar. Ya, waktu saya sekretaris, kita ada rumah Persatuan Pelajar Indonesia. Ya, jumlahnya di situ waktu itu ada sekitar 300-an. Ya, kalau sekarang sudah 1000-an. Itu di rumah itu, teman-teman. Kita kan ada halaman papin blok, ya, bukan aspal ya, papin blok. Ya, sebagian masih ada papin blok, sebagian lagi ada kayak apa namanya itu, pasir-pasir. Jadi bayangkan ada dulu kakak kelas kita, setiap kali mau sholat zuhur, ya, dia kasih masuk dalam sebuah panci wadah begitu, teman-teman. Ya, apa yang dia kasih masuk? Dia kasih masuk telur, ya, telur. Dia isi air setengah. Jadi panci begitu, isi air setengah, masukkan telur. Kita pergi sholat zuhur, karena panas dia pergi tidur siang. Pulang sholat zuhur, pulang sholat asar. Jadi zuhur ke asar dia tidur siang di masjid dekat Persatuan Pelajar kita. Pulang sholat asar, itu telur sudah setengah matang. Bayangkan panasnya itu, goreng tidak perlu pakai kompor. Ditaruh saja panci di atasnya, pasir-pasir itu mendidih setengah matang. Bayangkan itu telur ditaruh di atas, jadi luar biasa. Nah, teman-teman bayangkan orang yang berilmu itu
Dia akan lihat bahwa kalau nanti di akhirat, di padang mahsyar, kita tidak berpakaian, kita tidak bersendal, matahari sejengkal, tidak disunat, panasnya lah itu padang mahsyar. Bagaimana lolosnya Ustaz? 7 amalan. Orang yang tahu amalannya ini pasti dia akan semangat. Apa kata Nabi? Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi ada 7 golongan. Hanya 7 golongan yang dilindungi Allah pada padang mahsyar, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin adil, dia dapat awan khusus, terlindung dari panasnya matahari yang hanya 1 jengkal. Jadi bayangkan, bumi ini sudah kecil, matahari besar. Matahari dibanding bumi gak ada apa-apanya teman-teman. Bayangkan kalau di atasmu langsung mataharinya, la haula wala quwwata illa billah, sejengkal. Panasnya luar biasa. Dan bayangkan hanya 7 golongan yang dilindungi Allah. Pemimpin yang adil, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Pemuda yang tumbuh di jalan Allah, anak-anak muda yang rajin sholat, anak-anak muda yang tidak mau berzina, anak-anak muda yang tidak pacaran, anak-anak muda yang tidak narkoba, anak-anak muda yang jaga mengajinya. Semua anak muda yang menikah dan belum menikah, semuanya kalau bertumbuh atau menjaga dirinya di jalan Allah, dia akan dinaungi oleh Allah. Nomor 3, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang selalu hatinya terikat dengan masjid, azan ke masjid, azan ke masjid, azan ke masjid. Itu nomor 3 teman-teman. Nomor 4, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kata Nabi SAW, golongan yang keempat akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, yang mana matahari hanya sejengkal, adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu golongan yang keempat. Golongan yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Lalu dia sembunyikan. Orang yang rajin sedekah, nomor 5 nih teman-teman, yang mana kalau dia sedekah, nah ini enggak sembarang firman. Jadi kalau sedekahnya yang golongan kelima itu bukan sedekah biasa. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Kata Nabi, orang yang sedekah golongan kelima itu yang tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jadi sedekah dia tidak mau ditahu orang. Bukan seperti orang yang baru pasang ya, update di story, tapi ada pengemis sampingnya toh. Ya. Ini bu ya, dia foto dirinya. Dia kasih pengemis tapi dia selfie dirinya, baru dia upload di medsos. Alhamdulillah hari ini sudah sedekah. Ya, boleh juga ya kalau niatnya untuk memotivasi orang, tapi hati-hati, nanti ria, nanti sombong, hati-hati. Nah, ingat teman-teman, ada golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat. Apa? Orang yang sedekah tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Nah, golongan yang keenam, rajulun da'athu imra'ah dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda untuk apa? Berzina oleh wanita yang cantik, yang punya uang, punya jabatan. Lalu ketika dia diajak berzina, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Jadi kalau ada perempuan WA, perempuan telepon, perempuan ajak ketemuan, bahkan mohon maaf perempuan itu sudah menjurus pada mengajak berzina, lalu kamu bilang sama dia di WA, mohon maaf saya takut sama Allah, kamu akan diberikan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan yang lebih baik, tidak ada naungan hari itu kecuali naungan Allah. Nah, golongan yang terakhir nomor 7 teman-teman, golongan yang juga Masya Allah akan diberikan naungan oleh Allah adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang duduk mengingat Allah habis sholat, bukan hanya duduk, dia sendiri gitu, beribadah dalam keadaan sendiri. Mau dia sholat, mau dia mengaji, mau dia berdoa, dzakarallaha khalian, dia berzikir sendiri, gelap, tidak ada orang, tidak ada yang melihat, fafadat ainah, lalu dia ingat dosa-dosanya, dia ingat banyaknya nikmat Allah kepadanya, menetes air matanya. Ketika menetes air mata tersebut, ketika itulah teman-teman, maka Allah akan jadikan dia sebagai hamba Allah yang dilindungi pada hari kiamat. Itulah 7 golongan yang akan dilindungi. Nah, orang yang tahu 7 ini teman-teman, dia akan beriman dan beramal soleh. Mudah baginya untuk melakukan amal-amal soleh, mudah baginya untuk melakukan amalan-amalan yang diridhai Allah. Kenapa teman-teman? Karena ketika dia beramal, dia tahu ilmunya. Ketika dia beramal, dia tahu ilmunya. Dan ketika dia tahu ilmunya teman-teman, dia mudah mengamalkannya. Maka
kunci pertama teman-teman, Anda mau mudah dan tenang dalam beramal soleh, tenang dan mudah beramal soleh, rumus pertamanya ilmui. Ustaz, saya sudah mau menikah, bagaimana caranya saya supaya semangat menikah, supaya saya tidak pacaran? Coba baca buku hadis tentang menikah, baca ayat-ayat Quran tentang menikah. Buka surah An-Nur misalkan ayat 32, baca di situ dalil tentang menikah. Baca bahayanya berzina, adakan kesehatan, anak di luar zina bahaya, Allah tidak ridha, Allah murka, sampai waduh, zina itu utang, kalau kamu zinahi anaknya orang, adikmu akan dizinahi orang. Nih, ngeri. Baca itu semua. Riba, bagaimana caranya saya menghindari riba, Ustaz? Baca ayat-ayat tentang riba, ahlallahu al-bai'a wa harraman riba, baca surah Al-Baqarah, kamu tidak akan berani memakai riba. Dan semua yang lain teman-teman, semua yang berkaitan dengan hal yang kamu ingin lakukan, ingin amal solehkan, ilmui. Ketika kamu ilmui, kamu akan tenang, mudah beramal soleh. Subhanallah. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lain teman-teman, yang juga bagian daripada manfaat dari orang berilmu. Orang berilmu itu teman-teman, yang kedua, dia tidak akan mudah iri, dendam, hasad, dengki pada orang lain. Ya. Dia berilmu. Ya. Orang berilmu itu teman-teman, selain dia akan tenang dan mudah dalam beramal soleh, keutamanya orang berilmu yang kedua, dia akan apa teman-teman? Dia akan menjadi orang yang jauh dari hasad, jauh dari penyakit hati, jauh dari dendam, tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Kenapa bahagia hidupnya teman-teman? Karena dia tahu bahwa rezekinya tidak akan tertukar. Rezekinya tidak akan tertukar walaupun usahanya sama. Saya pernah teman-teman di Turki, itu ada sebuah pasar di Istanbul, saya masuk dengan jamaah umroh. Kebetulan saya bawa jamaah umroh plus Turki waktu itu. Kita masuk belanja hari dimana ketika kita sudah umroh, kita Turki. Jadi umroh dulu Mekah, Madinah, setelah Madinah kemudian kita masuk Turki. Ketika kita di Turki teman-teman, subhanallah, ada sebuah pasar. Di pasar di Istanbul itu, dia bagi-bagi dalam pasar itu tempat-tempat sesuai dengan kategori jualannya. Jadi contoh, penjual baju di sebelah sini semua, deretan ini. Penjual oleh-oleh, gantungan kunci dan lain sebelah sini semua. Penjual peci-peci Turki khusus satu sini. Penjual karpet Turki sebelah sini. Jadi sebuah pasar berderetan itu. Bayangkan teman-teman, subhanallah. Yang membuat masya Allah, waktu itu saya temani jamaah. Kemudian ada jamaah tanya, ini dengan bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia, maka ada kemudian salah satu guide kita orang Turki yang bisa bahasa Turki. Saya juga nggak bisa bahasa Turki, makanya guide ini menemani, membantu tawar. Namanya juga orang Indonesia suka sekali nawar. Nah, kemudian itu kan di karpet. Turki itu terkenal karpet dan sejadah-sejadah tebalnya. Ada sejadah-sejadah tebal itu lihat mungkin di Boulevard, Istanbul karpet, Farah karpet, banyaklah dari Turki itu. Teman-teman, lucunya ketika ada salah seorang jamaah tanya, bilang, berapa harganya ini? Dia katakan 500 lira. Dia katakan 300 aja. Dia katakan, oh nggak bisa. Udah saya kasih 400. Kata penjualnya toh 400 lira. Dia kata, tidak, 300 saja. Kalau tidak mau saya pindah itu di sebelah. Dia bilang ini orang Makassar ini, jamaahku. Dia bilang kalau tidak mau saya pindah itu di sebelah. Apa dia bilang ini penjual? Dia bilang silahkan, rezekiku tidak akan tertukar. Gitu waktu diterjemah. Saya yang dengar itu, dia bilang 300 saja. Dia bilang enggak bisa, 400 saja. Dia bilang 300 saja. Kalau enggak saya pindah itu di sebelah. Karena kan satu deret itu penjual karpet semua. Apa dia bilang? Silahkan, rezekiku tidak akan tertukar. Kan diterjemahkan. Saya juga enggak bisa bahasa Turki. Diterjemahkanlah sama orang Turki ini. Dia katakan dengan bahasa Indonesia, dia bilang, silahkan katanya ibu, rezekinya tidak akan tertukar. Nyesep. Itu ibu pindah, saya beli. Saya beli karpet ini orang. Saya bilang ini bukan saya beli barang, saya beli harga dari sebuah imannya ini penjual. La ilaha illallah. Silahkan, rezekiku tidak akan tertukar. Allahu Akbar. Itu kalau orang punya ilmu teman-teman, tenang hidup. Mau dicari, kalau bukan rezeki enggak ketemu. Sudah pulang mau sampai jam berapa kerja? Ada anak, ada istri dulu, pulang Firman. Pulang. Jangan terlalu ngotot cari rezeki.
Iya, pulang malam. Jangan pulang malam, bos. Ya. Itu rezeki, man. Ya, man. Itu rezeki. Dicari jam 12 malam sampai kau lembur-lembur pun, ya kan? Kalau bukan rezeki, sudahlah. Jangan terong. Ini kata Nabi SAW, li badanika hak, li ahlika hak. Kata Nabi, bagi badanmu ada hak, hak istirahat. Bagi istrimu ada hak, bagi anakmu ada hak. Jangan terlalu ngoyo. Apa itu ngoyo? Di bahasa Jawa itu ngoyo. Ngotot, apakah itu ngoyo? Pokoknya terlalu dipaksakan lah. Mokso gitu loh kalau orang Jawa bilang. Nah paksa sekali kerja ya, nah belum tentu juga rezekinya gitu loh, man. Subhanallah. Nah teman-teman, begitu kita hidup. Iya. Jangan karena ilmu itu membuat kita sudah mi pulang. Sampai rumah ada orang telepon. Iya, tante kita. Nah, ini saya mana alamat rumah? Bilang, iya tante, kenapa? Ini alhamdulillah tante baru pulang umroh. Saya kirimkan kue ya. Itu rezeki. Sampai rumah nggak diminta-minta, nggak dicari-cari, dikirimkan. Itu teman-teman. Hidup itu kayak gitu. Dicari belum tentu ketemu, nggak dicari diseret oleh Allah datang. Itu, bayangkan. Subhanallah. Nah, yang terakhir teman-teman. Jadi ada 3 nih manfaat orang berilmu ya, yang secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Tenang hatinya, mudah dia beramal soleh. Tenang hatinya dan mudah beramal soleh. Yang kedua teman-teman, jauh dari perasaan hasad, dendam, dengki, jauh dari penyakit hati. Tidak iri dia selalu senang kalau orang lain, tetangganya dapat jabatan baru, dia senang, dia selamati. Begitu seterusnya teman-teman. Dan yang paling hebat, ini yang ketiga. Ini Masya Allah ya, juga termasuk manfaat orang berilmu. Orang berilmu itu teman-teman akan disukai oleh yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut. Semuanya. Bahkan hadis Nabi, perhatikan, hatta hitanal fil bahr. Kata Nabi, sampai ikan-ikan di laut ya, itu menyukai orang-orang yang berilmu. Bahkan dalam hadis itu kan bersolawat, mendoakan orang berilmu. Ini hadis ya. Subhanallah. Sampai hewan-hewan, ikan-ikan di laut ya, semuanya mendoakan orang-orang yang berilmu. Makanya ada hadis teman-teman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang sering keluar mencari ilmu dari tempatnya, dia jalan ke masjid, dia cari majelis-majelis ilmu, di mana ada ceramah di situ ada dia. Kemudian apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dia cari ilmu di situ, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau dia berjalan ke masjid Allah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi 3 hal ini teman-teman, tenang dan dimudahkan dalam beramal soleh. Apalagi keutamanya orang berilmu, Ustaz, jauh dari penyakit hati. Dia gampang, orang berilmu, silakan ibu ya, ada di sebelah. Kalau rezekinya teman saya yang jualan di sebelah, silakan ya, rezekiku tidak akan tertukar. Itu gampang dia. Orang jabatan, biasanya orang apa Pak? Yang naik jabatan tetangganya yang tidak bisa tidur dia. Itu karena dia penyakit hati. Ya. Orang yang mobil baru, dia yang tidak bisa tidur. Mestinya kan Anda senang kalau orang lain mobil baru, Anda selamati, Anda doakan. Kan gitu banyak orang sekarang. Kenapa dia gampang punya penyakit hati? Karena dia tidak berilmu teman-teman. Nah, yang ketiga yang lebih dahsyat, orang yang berilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi kalau kita mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, ya banyak-banyak majelis ilmu, banyak-banyak kajian, banyak-banyak menuntut ilmu, dan itu semua akan membuat kita dapatkan 3 hal tadi. Demikian ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang beriman, beramal saleh dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.